wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru Hebat SDN 1. Terima kasih atas kehadirannya dapat berkumpul kembali di sini dalam komunitas belajar bahasa Guru Bayang 1 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari tahun 2024. Sebelum kita mulai ngobrol kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk ngobrol kita hari ini yang pertama diisi oleh sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo Bu Nur untuk memberikan sambutan. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Nur ini, Kepala Sekolah SDN 1. Marilah kita lanjutkan ngobrol kita hari ini ke materi kita berbagi praktek baik. Saya akan berbagi praktek baik tentang pelatihan bagaimana cara pembuatan soal berbasis literasi dan numerasi yang efektif yang kemarin saya lakukan di PP di Kecamatan Mojoroto. Nah, kompetensi yang diharapkan semua kepada guru-guru itu bisa membuat soal dengan HOTS berbasis literasi dan numerasi dan memahami bagaimana cara penulisan soal yang baik dan benar. Nanti akan saya bagikan beberapa hal kerangka paparan. Yang pertama latar belakang, dua hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal dan penyusunan soal HOTS berbasis literasi numerasi. Latar belakang dibuatnya pelatihan ini yaitu karena adanya kebijakan AKM. AKM tahu semua nih Bapak Ibu? Apa AKM? Apa? Assessment apa? AKM. Kebebasan ya. Terus di situ juga ada literasi dan numerasi yang merupakan program dari pemerintah. Kita diberikan kemampuan untuk meningkatkan literasi dan numerasi anak didik kita dengan tujuan dapat meningkatnya kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Nah, tantangan yang ada pada hari ini atau tantangan yang ada di sekitar kita itu tentang adanya rendahnya kemampuan siswa untuk menyelesaikan soal yang berorientasi pada HOTS, High Order Thinking Skill. Lanjutkan, bagaimana menjawab tantangan tersebut? Perlu adanya kemampuan dari pendidik untuk meningkatkan kompetensinya membuat soal dengan berbasis literasi numerasi sehingga dapat menjadi sebuah kebiasaan kepada siswa. Kalau sudah terbiasa, siswa akan meningkat untuk numerasi dan literasinya. Lanjutkan. Nah, apa pengertiannya? Soal berbasis literasi dan numerasi itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa. Ada dua aspek, yaitu literasi, kemampuan membaca dan memahami teks, numerasi, kemampuan mengaplikasikan konsep bilangan untuk memecahkan masalah secara kontekstual. Nah, semua ini wajib kita kuasai agar kita bisa membuat soal yang berbasis HOTS. Harapannya, murid dapat memiliki pemahaman dasar materi tetapi juga kemampuan menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan informasi baru. Jadi di sini kita lebih meningkatkan penalaran karena dalam high
dalam soal hot itu banyak sekali teks-teks bacaan, numerasi, dan literasi yang dapat meningkatkan penalaran dari siswa, sehingga siswa merasa kalau hal atau bacaan yang banyak teksnya itu merupakan hal biasa, tidak menjadi berat atau tidak menjadi beban, sehingga tingkat kemampuan atau tingkat minat untuk membaca siswa menjadi lebih meningkat. Berikutnya, dalam penyusunan soal hot diperlukan stimulus. Nah, stimulus atau soal berbasis literasi numerasi sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan fokus ke hot, diharapkan murid bisa berpikir secara kritis dan kreatif. Karena di dalam soal hot nanti juga banyak-banyak bacaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari secara kontekstual dan juga penalaran. Hal-hal yang perlu dihindari saat kita membuat soal. Yang perlu kita hindari saat kita membuat soal yaitu kita tidak boleh menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau sara. Saat kita membuat soal, terutama di sekarang itu banyak musimnya politik. Nah, kita jangan membuat soal yang berkaitan dengan politik. Karena apa? Itu sangat takutnya nanti soal itu menjadi polemik atau menjadi bumerang bagi kita sebagai membuat soal. Kedua, soal tidak boleh bernuansa politik, pornografi, promosi produk komersial atau iklan, kecuali kalau materinya berupa iklan. Kalau di bahasa Indonesia itu kan ada materi iklan. Nah, itu kita cari materi iklannya itu yang iklannya fiktif. Maksudnya fiktif itu bagaimana tidak ada di produknya sekarang atau dunia nyata. Seperti itu ya, contohnya laundry. Kalau tetangga kita laundrynya bernama bersih, ya kita pakai yang namanya itu tidak ada di sekitar siswa tersebut. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan saat penulisan soal. Harus memperhatikan 3 aspek, yaitu materi, konstruksi, dan bahasa. Aspek materi meliputi soal harus sesuai dengan indikator. Indikator soal ini dari mana? Indikator soal ini diambil dari tujuan pembelajaran. Saat kita mengajar, tentunya selalu menampilkan tujuan kita memberikan pembelajaran itu seperti apa. Nah, tujuan pembelajaran itu bisa kita indikasikan menjadi sebuah indikator. Yang kedua yaitu batasan jawaban yang diharapkan harus jelas. Jadi jawabannya itu jangan terlalu berkembang jauh dari topik atau materinya. 3, isi materi sesuai dengan pelajaran. Tentunya harus sesuai dengan pelajaran, jangan sampai berkembang kemana-mana. Berikutnya yang keempat, isi materi ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang sekolah dasar. Jadi isinya harus sesuai dengan jenjangnya. Kalau misalnya sama-sama pengelolaan data, kalau jenjang SD kelas 4, kelas 5 dengan SMP kelas 7 tentunya pengelolaan datanya berbeda. Kalau kelas 4 mungkin masih pengenalan cara mencari data seperti itu toh. Terus ada macam-macam jenis penyajian data. Nah, itu kalau di kelas SD. Mungkin kalau kelas 5, 6 sudah mulai masuk ke rata-rata. Ya, median, modus. Tapi kalau sudah masuk SMP sudah kompleks, lebih tinggi lagi. Tuh. Berikutnya yaitu aspek konstruksi, meliputi rumusan kalimat soal harus menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Ini biasanya untuk soal uraian. Soal uraian kalau di kurikulum Merdeka, kita soalnya kesepakatan dari kecamatan ada 2 macam soal, yaitu Romani 1 untuk soal berupa isian dan Romani 2 berupa uraian. Tentunya untuk isian kita harus menggunakan kata yang kalimat yang merupakan kalimat pertanyaan yang tidak menggunakan kalimat tanda tanya. Tuh. Buatkan petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Nah, biasanya kalau kita membuat soal, biasanya di soal harian ya. Biasanya kita langsung menulis soal nomor 1, 2, 3. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu.
harus ada petunjuknya. Misalnya, kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nah, itu ada petunjuknya, itu wajib. Karena apa? Petunjuk itu sebagai arahan kepada siswa untuk mengerjakan soal itu caranya bagaimana. Gitu. Yang ketiga, buatlah pedoman penskoran segera setelah soal disusun dengan pendekatan skor 1 benar dan salah 0. Tentunya saat membuat soal kita perlu membuat apa dulu sebelum membuat soal? Kisi. Di dalam kisi-kisi tersebut kita cantumkan skor yang ingin kita berikan di setiap soalnya. Misalnya soal remaja 1 diberi nilai 1. Kalau bentuknya isian berarti 2. Kenapa? Yang 1 misalnya jawaban yang benar-benar sesuai dengan kunci. Terus kalau dia mendapatkan memberikan jawaban tetapi tidak sesuai dengan kunci tetapi hampir sama maknanya, ya berarti kita harus mengurangi 1 tinggal 1. Yang harusnya 2 tinggal 1. Seperti itu. Kalau salah 0. Kenapa isian itu harus 2? Menurut saya kalau isian itu kan masih berupa penalaran. Kadang dalam satu kata, dalam satu makna itu bisa beberapa kata dengan makna yang sama. Dan itu pun juga kita harus apresiasi usaha dari siswa. Kalau menurut saya seperti itu, isian jangan 1, kalau 1 kasihan. Ya harus ada apresiasi, mungkin ya apresiasi dalam usaha untuk mengerjakan itu harus ada. Yang keempat, hal yang menyertai soal seperti tabel, gambar, grafik, peta atau yang sejenisnya harus disajikan dengan jelas dan terbaca. Nah, karena soal pembuatannya itu biasanya difotokopi, tentunya gambarnya juga harus hitam putih. Kenapa hitam putih? Kalau difotokopi hitam putih itu lebih jelas. Seperti itu, tabel, gambar. Nah, tuh. Aspek bahasa sekarang. Aspek bahasa pada pembuatan soal itu menggunakan kalimat yang sederhana dan komunikatif. 2, tidak mengandung kata yang dapat menyinggung perasaan siswa. Nah, biasanya kita itu secara tidak sengaja menyinggung dari segi fisik, keriting atau hitam atau apa ya, itu jangan ya. Nanti dapat menyakiti perasaan siswa. Yang ketiga, tidak menggunakan kata yang menimbulkan penafsiran ganda. Nah, ini kadang ada beberapa soal itu maksudnya ganda. Seperti yang kemarin semester 1 dulu, kelas 5, pelajaran IPAS. Di situ soalnya Romawi 2 sebutkan jenis-jenis magnet. Nah, di situ sebenarnya kan jenis-jenis magnet ada beberapa macam. Ada yang berdasarkan bentuk, ada yang berdasarkan cara pembuatan. Nah, di situ soalnya ambigu. Jadi menurut saya itu soal yang kurang tepat karena tidak membuat siswa menjadi bingung karena ambigu, pemahamannya ganda atau penafsirannya ganda, itu ya. Jadi kalau kita buat soal ya harus jelas jenis-jenis magnet berdasarkan bentuknya. Nah, jadi siswa nggak bingung seperti itu ya. Berikutnya yang keempat yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya harus sesuai dengan kaidah KBBI. 5. Rumusan soal sudah mempertimbangkan segi bahasa dan budaya. Nah, ini juga harus kita perhatikan kearifan lokal budaya yang ada di sekitar murid. Nah, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan kearifan budaya sekitar. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Nah, ini biasanya bahasanya bahasa Jawa. Itu jangan. Kita berarti harus menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekarang persentase soal mudah hanya 20%, soal sedang mendominan 60%, dan soal sulit 20%. Ini biasanya yang kita tidak perhatikan dalam pembuatan soal. Kalau dalam pembuatan soal itu kaidahnya seperti ini. Kita lihat dulu presentasi yang mudah itu hanya 20% saja. Sing menengah 60, sing wangel itu 20. Cuma itu. Kita lanjutkan. Bagaimana menyusun soal HOT dengan stimulus soal dan berbasis literasi numerasi. Nah, apa yang Ibu ketahui tentang HOT tadi sudah dipaparkan di awal. HOT itu adalah high apa?
Nah, ya. Kita lanjutkan. Berpikir tingkat tinggi, tidak hanya sekedar mengingat atau recall, tetapi atau tidak hanya sekedar menyatakan kembali atau recite, tetapi tidak sekedar merujuk tanpa melakukan pengulangan atau recite, tetapi harus membuat soal itu lebih beragam, menimbulkan penalaran bagi siswa, dan usahakan soalnya itu kontekstual, jadi familiar dengan kehidupan siswa sehari-hari. Berpikir tingkat tinggi tidak juga berarti soal lebih sulit daripada soal recall. Nah, ini ke high order thinking menunjukkan pemahaman akan informasi yang bernalar. Kata kuncinya adalah bernalar. Intinya kalau soal HOTS itu meningkatkan penalaran murid agar siswa itu bisa menalar lebih fokus atau bernalarnya lebih objektif, tentunya harus sesuai dengan kehidupan sehari-harinya siswa atau bersifat kontekstual. Kita lanjutkan. Langkah-langkah menyusun stimulus soal berbasis literasi dan numerasi. Yang pertama, identifikasi dulu tujuan pembelajaran. Kembali lagi, awal yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini diimplementasikan pada indikator soal. Berikutnya, pilih teks atau konteks yang relevan dengan materi pelajaran. Bisa berupa teks bacaan, masalah matematika yang bersifat kontekstual, situasi nyata. Yang ketiga, rancang pertanyaan berorientasi HOTS, harus mendorong siswa berpikir tingkat tinggi yang memerlukan pemikiran kritis, analisis, sintesis, atau evaluasi. Bagaimana yang keempat langkahnya? Yaitu pastikan keberagaman kemampuan. Jadi harus melihat atau mengakomodir kemampuan dasar dari siswa. Jadi kita kan sebelum melakukan pembelajaran kan membuat asesmen awal pembelajaran. Nah, kita tahu ternyata siswa kita itu kemampuannya sampai taraf mana. Nah, saat membuat soal juga seperti itu. Ojo guys, soal sing angel percuma. Karena soal mudah pun kadang siswa juga sulit ngerjakan. Gurune membuat soal telung dino iso seminggu. Garape 10 menit wis mari. Dikoreksi salah. Nilainya jeblok. Dirani di luwe temen. Gimana? Nah, itu adalah problema kita di keseharian pendidikan kita ya. Yang kelima yaitu uji coba dan evaluasi. Nah, setelah kita sudah membuat kisi-kisi, kita sudah membuat soal, jangan lupa buat kunci jawabannya. Setelah itu dievaluasi, dicoba ngerjain. Jadi kalau soalnya sudah selesai sampai kunci jawaban, ojo langsung sudah, jangan, tetapi dianalisis lagi, dievaluasi, digarap. Soalku ini mau bener apa ora ya? Oh ya, guys benar. Nah, seperti itu. Jadi biar tidak ada ralat di kemudian hari. Yang terakhir pembahasan dan umpan balik. Nah, ini perlu juga setelah kita membuat soal sudah dikerjakan oleh siswa, tentunya kita harus melakukan pembahasan. Pembahasan ini gunanya untuk apa? Agar siswa itu bisa mampu mengetahui bagaimana soal itu sudah benar atau belum, atau jawabannya dia itu sudah sesuai dengan kunci atau belum. Nanti jika sudah selesai, sudah bisa atau belum, itu nanti bisa mengetahui siswa itu kemampuannya sampai di mana. Sebagai umpan balik. Sebagai apa? Sebagai bahan kita untuk memperbaiki pembelajaran di kemudian hari. Jadi saat kita melakukan pembelajaran, setiap pembelajaran yang kita lakukan itu sebenarnya masih proses berjalan terus. Tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kita terus bertumbuh. Berpikirnya grow mindset, pola pikir bertumbuh. Oh, ini aku ngajari seperti ini. Buat soal seperti ini ternyata siswaku bisa. Oh, nanti saya perbaiki dengan soal yang lebih tinggi lagi tingkatan kesulitannya. Bagaimana? Nah, seterusnya.
Itu ya, kita lanjutkan. Cara yang dijadikan pedoman dalam penyusunan butir soal HOT. Caranya bagaimana? Yang pertama, materi yang akan ditanyakan diukur dengan perilaku sesuai dengan ranah kognitif BOM pada level analisis, evaluasi, dan mengkreasi. Ini level tertinggi. Yang kedua, setiap pertanyaan diberikan dasar pertanyaan stimulus. Pertanyaan stimulus itu bisa berupa bacaan, stimulus berupa gambar, seperti itu. Jadi soalnya tidak hanya berlevel rendah atau soal yang berlevel 1. Level 1 ini disebutkan. Nah, seperti itu termasuk level 1. Soal mengukur kemampuan berpikir kritis. Jadi soalnya kita beri bacaan agar siswa itu bisa berpikir kritis dari segi bacaan. Selain meningkatkan minat baca, juga bisa meningkatkan penalaran dari siswa. Dimensi proses kognitif. Ada rulik dan rutnik. Ini recall dan basic. Ini ya. Kritikal, kreatif, ini merupakan pemahaman dari Klorik dan rutnik. Ya, dia mengeluarkan bentuk seperti ini. Terus belum orisinil, dia melakukan pengetahuan, pemahaman, penerapan berupa analisis, sintesis, dan evaluasi. Belum revisi, ini setelah dilakukan itu dia direvisi menjadi tingkat tinggi, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Lalu ada processing, berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. Di sini lebih hot, ya, lebih hot, lebih menantang bagi siswa. Nah, sekarang level kognitif, level pengetahuan dan pemahaman. Karakteristik soalnya mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Aplikasi menggunakan pengetahuan faktual, konsep, prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya. Menggunakan pengetahuan faktual, konsep, prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi soal nanti kita harus kontekstual sesuai dengan kehidupan siswa sehari-hari. Penalaran menggunakan logika, mengambil keputusan, evaluasi, prediksi, refleksi, menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah. Karakteristik soal HOTS. Nah, biasanya soal HOTS itu pada level 3, level penalaran. Yang soal itu memuat stimulus. Stimulus itu seperti apa itu namanya? Merangsang. Nah, ya, benar. Merangsang siswa untuk berpikir, bernalar, mengangkat konsep masalah kontekstual berbagai kasus yang ada di kehidupan siswa sehari-hari. Lalu stimulusnya harus menarik, trending topik, dan kebaruan. Nah, bagaimana cara menyusun soal HOTS? Menganalisis kompetensi dasar atau capaian pembelajaran yang dapat dibuat oleh soal HOTS. Kita harus dulu melihat CP-nya, lalu menyusun kisi-kisinya. Setelah kisi-kisi sudah terbentuk, baru membuat stimulus soal yang menarik dan kontekstual. Bisa berupa bacaan, bisa berupa gambar data, atau bisa berupa kalimat langsung, pembicaraan, seperti itu ya, wawancara. Terus menulis butir soal. Setelah kita membuat kisi-kisinya, kita menulis, lalu membuat kunci jawaban, harus disertai dengan pedoman penskoran. Menyusun stimulus HOTS. Bagaimana kita caranya menyusun stimulus HOTS? Pilihlah beberapa informasi, dapat berupa gambar, grafik, tabel, wacana yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus. Tadi kita kasih bacaan, bisa grafik, gambar, dan lain-lain. Stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan.
ketiga, pilihlah permasalahan kontekstual yang menarik yang dapat memotivasi siswa untuk membaca. Pengecualian untuk mapel bahasa sejarah boleh tidak kontekstual. Terus berikutnya terkait langsung dengan pertanyaan atau pokok soal dan berfungsi. Tipsnya bagaimana kita membuatnya, yaitu gunakan konteks dunia maya. Contohnya ini. Manusia memanfaatkan berbagai jenis hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Ini salah satu contohnya. Nah, sekarang sebenarnya ini mau saya revisi atau saya sebenarnya ini keliru ya di sini. Harusnya setelah titik itu kasih spasi. Ini sudah benar, harus ada spasinya. Nah, kemarin dalam sosialisasi kemarin ternyata tidak disampaikan cara pemetikan. Sebenarnya ada cara pemetikannya ya. Kalau misalnya jawabannya titik-titiknya di tengah, berarti titik-titiknya sebanyak 3. Kalau titik-titiknya di belakang, titik-titiknya sebanyak 4. Jadi titik-titik, spasi, titik. Nah, titik-titik-titik, spasi, titik. Tuh, dalam pemetikan. Terus dalam pembuatan soal pilihan ganda. Dalam pembuatan soal pilihan ganda itu harus urut A, B, C, D, misalnya jawabannya 7 ya. Nah, kita nulisnya jangan diacak A 1, terus B 0, C 3, D 7, nggak boleh seperti itu. Jadi saat membuat pilihan ganda itu wajibnya kita harus urutkan mulai dari terkecil dulu atau terbesar dulu. Karena jawabannya 7 berarti bisa 5, 6, 7, 8. Atau dibalik 8, 7, 6, 5. Seperti itu harus urut, nggak boleh dicelong-celong ukurannya atau mungkin nilainya ya. Berikutnya, berikan pertanyaan terkait analisa visual. Nah, seperti ini. Kalau analisa visual tentunya kita harus menyisipkan gambar. Nih, harus menyisipkan gambar. Gambar pun juga harus jelas. Berikutnya, tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan. Nah, seperti ini. Biasanya kalau kita membuat soal, itu kan hanya sebutkan macam-macam gitu. Nah, itu harus kita beri pertanyaan yang membutuhkan penalaran dari siswa dengan menyisipkan pertanyaan yang memberikan alasan. Setiap anak biar dia itu bisa mengutarakan perasaannya, bisa mengutarakan gagasannya, pendapatnya. Jadi kalau kita buat soal, buatlah yang dapat meningkatkan penalaran dari siswa. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Jadi siswanya bisa memaparkan alasannya itu menjawab itu apa gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini belum kita edit. Nih. Berikutnya, kita lanjutkan aja. Ini soalnya. Contoh soal berdasarkan level kognitif. Nah, level kognitif yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman. CP-nya, peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan bahan atau alat bantu sederhana tentang siklus makhluk hidup. Indikatornya, peserta dapat menentukan bagian panca indera manusia. Di sini level 1 mengingat. Nah, contohnya seperti ini. Salah satu indera yang kita miliki adalah lidah. Permukaan lidah itu kasar karena bentuk dengan bintil-bintil, penuh dengan bintil-bintil yang disebut. Nah, kenapa di sini level 1? Karena di sini ke C1. Ya, mengingat level 1. Karena hanya mengukur pengetahuan yang relevan dari ingatan. Jadi hanya mengingat saja siswanya, tidak bisa mengutarakan gagasan atau pendapatnya. Ini contoh yang kedua. Level kognitif level 1 memahami C2. Nah, disajikan ini.
Ini ada gambar urutan pertumbuhan hewan pada gambar di atas. Ini level 1 C2, memahami ya. Dia hanya memahami setiap gambar ini. Berikutnya yaitu level 2 mengaplikasikan C3. Ini contohnya. Iya contohnya. Oke. Berapa nilai bagian yang didapat masing-masing anggota keluarga? Nah, masing-masing anggota keluarga. Di sini berarti levelnya adalah mengaplikasikan level 2 C3. Perlu diketahui bahwa soal word itu berarti berapa itu levelnya? Kalau soal word berapa level kalau dalam pembuatan soal? Ada 3 level. Iya, itu kan kalau C1 itu dia memahami. Ya, C2 berarti mengapa? C2 ditampilkan. Kalau menyebutkan itu berarti level berapa? Apa? Level berapa itu? C berapa? C1 menyebutkan. Disebut berarti C1. Nah, ini ya. C2 memahami. Mengaplikasikan C3. Seperti ini ya, mengaplikasikan contohnya. Berapa nilai bagian yang didapat masing-masing anggota keluarga? Nih, di sini kan disajikan sebuah apa? Pernyataan atau sebuah narasi yang kontekstual. Nah, di sini termasuk C3 mengaplikasikan. Berikutnya soal yang C4 menganalisis. Nah, menganalisis ini termasuk level 3, level tertinggi. Tertinggi itu C5. C5 apa? Mencipta. Mencipta itu membuat sesuatu karya. Itu sudah level tertinggi C5. Nih ya, contoh dari menganalisis. Di sini ada sebuah bacaan atau sebuah kalimat. Nah, di sini siswa disuruh untuk menganalisis. Berikutnya yaitu yang tertinggi levelnya level 3 C5. Mengevaluasi, bisa juga mencipta. Nah, ini membandingkan kan, mengevaluasi. Oke, selanjutnya level 3 mencipta C6. Buatlah gambar rangkaian listrik campuran dengan tepat. Nah, di sini siswa disuruh untuk membuat atau mencipta. Oke. Nah, ini tantangannya. Ini termasuk level berapa ini? Bu Ari ini akan membagikan 54 permen, 48 coklat, 72 biskuit. Ternyata setiap anak menerima jenis jumlah yang sama banyak. Berapakah jumlah anak Bu Ari ini? Berapa ini? Apa ini? C1 level berapa? Apa ini? Kita lihat. Ini termasuk apa? Level 1. Level 1 yaitu memahami. Ya, berapakah jumlah anak buah ini? Berikutnya kita ora tak edit ya. Waduh. Yes, nih. Berpiro lagi? Berapa ini? Dapatnya. Sesuai dengan jenis makanan, hewan akan menyesuaikan alat pencernaan dengan jenis makanannya tersebut. Sekelompok anak sedang datang ke sebuah museum melihat beberapa tengkorak, menyimpulkan bahwa tengkorak tersebut berasal dari 2 jenis hewan yang memiliki
jenis makanan berbeda. Kesimpulan ini ditarik atas dasar bahwa termasuk level berapa. Hewan ini adalah pemakan titik-titik karena gigi titik-titik tampak lebih panjang, runcing dan tajam. Menurut panjenengan ini apa ya? Level berapa? Level 3 atau 2 atau 1? Dia menganalisis nggak di sini? Menganalisis berarti level 3. Nah, menganalisis itu level 3 C 3. Nih, barang 1 dan barang 2 beratnya 8,6 kg. Barang 1 dan 3 beratnya 7,2 kg. Barang 2 dan barang 3 beratnya 5,4 kg. Hitunglah berat barang 1, 2, dan 3 sekaligus. Nah, ini harusnya apa ini? Ini ada evaluasi, harusnya ini tanda apa? Tanda seru karena dia merupakan kalimat perintah. Level berapa tuh? Hitunglah berat badan 1, 2, dan 3. Membandingkan. Membandingkan itu lebih ke menganalisis ya, Bu ya. Level 3 ya. Lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah gambar. Sebutkan dan jelaskan gaya yang berperan dalam kegiatan seperti gambar di atas. Level berapa ini? Level 1. Sebutkan dan jelaskan. Nah, di sini ada kata jelaskan ya. Kalau disuruh menyebutkan saja level 1. Mengingat di sini disuruh untuk menjelaskan, berarti lebih kompleks lagi. Level 3 apa ini? Mengevaluasi enggak ini? Menganalisis gambar kan ini? Nah, berarti level 3 C 3. Nah, perhatikan kalimat berikut. Nah, berarti di sini disajikan sebuah kalimat langsung. Nah, tanda baca yang tidak tepat penggunaannya. Level 3 apa? Menganalisis juga. Di sini juga menganalisis sebuah kalimat langsung. Nah, itu mari dari BP itu setelah pemateri memaparkan materinya, membuat kelompok untuk membuat soal seperti itu, oke? Dari sini ada pertanyaan Ibu-ibu, masih bingungkah untuk menentukan level pembuatan soal? Tidak ya, jelas ya. Memang kadang kita itu kalau dalam membuat soal kan pengennya siswanya ini ngerti karo materi tok gitu ya, tidak sampai berpikir bagaimana kita mengolah kata agar kalimatnya itu meningkatkan penalaran siswa, kan belum sampai tahap itu. Dari sekarang bisa dimulai kita membuat soalnya dengan lebih ke cenderung literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi terutama itu tidak harus pada pelajaran matematika saja. Semua mata pelajaran itu bisa diterapkan numerasi. Seperti yang saya pelajari di PNM. Dalam numerasi itu kalau dalam penerapan olahraga bisa menggunakan permainan engklek. Engklek gejlek lah dengan dewi ya Bu ya. Gejlek ya. Gejlek itu kan berkaitan dengan apa? Nah, itu materi PJUK. Kaitannya dengan numerasi apa? Kalau gejlek itu kaitannya dengan numerasi, kaitannya dengan apa? Materi apa? Dengan bangun atau geometri. Dalam gejlek itu kan ada yang bentuknya setengah lingkaran yang bentuknya itu lah ya. Nah, ada yang bentuknya kotak, persegi panjang, setengah lingkaran. Nah, jadi itu juga termasuk numerasi. Terus ada juga
Kalau materi IPS kaitannya dengan numerasi apa ya? IPS materi uang. Ya, materi uang bisa kita masukkan ke numerasi juga. Ya kan? Penghitungan uang. Terus jual beli. Ya, kalau IPS kan ada ya materinya jual beli. Di situ kan laba juga mengaruh. Sebenarnya numerasi itu lebih ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jadi tidak harus pelajaran matematika. Itu ya. Apa kesimpulan dari materi kita hari ini, Bapak Ibu? Yang jenengan pahami kesimpulannya apa tadi? Kita belajar tentang pembuatan soal yang HOTS. Nah, terus penulisan soal dan juga bahasa yang digunakan dalam soal dan lain-lain. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri praktek baik saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.